Hai Bung, salam pencerahan. Kembali bersama saya Reza Watimena di dalam kanal Rumah Filsafat. Dan kami di Rumah Filsafat selalu berusaha untuk membagikan pemikiran-pemikiran pencerahan ya, ide-ide pencerahan. Dan tujuan kami sederhana, kami ingin mengajak kita semua membangun dunia yang sadar dan bernalar sehat. Sadar berarti kita menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Kita belajar dari filsafat Asia di situ. Bernalar sehat kita belajar dari filsafat Eropa ya. Bagaimana menggunakan akal budi kita untuk menata hidup kita baik secara pribadi maupun bersama. Nah, untuk itu memang membaca itu perlu ya. Jadi tidak hanya nonton podcast, dengerin secara pasif ya, tapi juga membaca secara kritis. Buku-buku saya yang sudah saya tulis selama berbelas-belas tahun ini kiranya bisa diakses. Ada Filsafat untuk Kehidupan, ada Urban Zen. Buku ini punya visi yang sama, supaya teman-teman bisa belajar menggunakan akal sehat, menggunakan nurani, dan menemukan kedamaian di dalam hidup pribadinya gitu. Dan gaya saya memang selalu sama dari dulu. Saya selalu menulis dengan sederhana, tema-tema yang populer, dengan contoh-contoh yang nyata, tapi dengan pemikiran filosofis yang saya coba sangat mendalam gitu ya. Ada juga buku-buku yang serius ya. Saya pernah nulis soal korupsi, saya pernah nulis soal filsafat agama. Ini sebentar lagi mau terbit nih, Filsafat Dunia Digital. Itu kajian serius ya. Tapi itu pun saya usahakan untuk enak dibaca. Jadi tidak ada alasan buat teman-teman untuk tidak membaca. Semoga ajakan ini bersambut gitu ya. Dan kami juga nih bersama teman-teman di sini sudah mencoba memperlebar ruang karya kami ke sosial media lainnya di Spotify dan di Noise ya. Silahkan bisa diakses Rumah Filsafat. Bisa dilihat di Instagram kami di Rumah Filsafat Official atau di Instagram pribadi saya. Ya harapannya sederhana supaya semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak orang yang mendapatkan ide-ide baru untuk hidupnya, baik pencerahan maupun tidak mencerahkan, silakan keputusan masing-masing. Dan kalau memang menemukan banyak ide, silakan terus mengikuti kami dan jangan lupa dukung kami terus. Tema kita hari ini tema yang sangat kontroversial tapi juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tema perselingkuhan. Jangan kemana-mana. Perselingkuhan. Waduh, serem ya. Saya pernah menulis ini beberapa kali sebenarnya di website Rumah Filsafat. Teman-teman bisa lihat langsung di www.rumahfilsafat.com. Ada yang saya tulis dulu waktu saya di Surabaya, ada yang saya tulis waktu di Jerman, ada juga yang saya tulis baru-baru ini udah di Jakarta. Dan kayaknya ada perbedaan sudut pandang. Silahkan teman-teman bisa lihat langsung lah. Ini saya kutip tulisan saya sendiri karena waktu saya baca lagi, kata-katanya pas banget gitu ya. Perselingkuhan itu bagaikan petir di siang bolong. Ia mengguncang dan mengagetkan, pastinya ya. Perselingkuhan merupakan tindak mematahkan janji untuk tetap setia terhadap pasangan intim. Perselingkuhan menciptakan kegembiraan sesaat dengan jutaan sakit hati serta masalah yang nantinya datang mengikuti. Puitis banget nih. Saya tuh kadang-kadang kalau lagi mau nulisnya lagi bagus itu seperti berpuisi gitu ya. Ada rimanya gitu. Bagi banyak orang, ini adalah tema yang sangat sensitif. Tak sedikit orang yang terluka karenanya. Banyak juga lagu dan film yang dibuat ya, diinspirasikan dari perselingkuhan. Waduh. Berbagai tragedi berdarah juga terjadi di atasnya. Pembunuhan akibat kecemburuan, akibat perselingkuhan. Memang tidak bisa disangkal teman-teman ya. Daya rusak perselingkuhan amatlah besar. Ia mengoyak hati, menyakiti hati yang sebelumnya tulus menyayangi. Perselingkuhan memecah keluarga ke dalam kepingan-kepingan sakit hati. Tuh, puisinya mulai keluar ya. Ujung yang paling menyakitkan akibat perselingkuhan, pembunuhan pun terjadi. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mengapa perselingkuhan bisa berakhir pada pembunuhan?
Ya, karena perselingkuhan merusak salah satu sumber kebahagiaan terbesar manusia. Salah satu ya ini hubungan cinta yang mendalam dengan manusia lain. Ketika jatuh cinta, semua terasa begitu indah. Hati berbunga-bunga dan hidup terasa kembali bermakna. Semangat menjalani hari, penuh senyum, kadang-kadang bengong mikirin pacarnya, kangen-kangenan gitu ya. Ketika semua itu lenyap akibat perselingkuhan, luka yang ditinggal begitu menyayat. Tak jarang kematian pun dianggap sebagai pelepasan yang melegakan. Tak jarang orang yang bunuh diri karena patah hati akibat perselingkuhan. Ini tema perselingkuhan ini kontroversial, dekat dengan pengalaman kita sehari-hari. Next kita akan bicara soal patah hati, tapi coba sekarang kita meneropong fenomena perselingkuhan ini dengan kacamata filsafat ya. Oke, pertanyaan pertama, mengapa orang selingkuh? Mengapa perselingkuhan terjadi? Ada 3 yang saya lihat sebab mendasar. Yang pertama adalah orang selingkuh karena kesepian. Nah, kesepian. Loh kan udah punya pasangan, kok masih selingkuh? Ya karena dia tetap kesepian walaupun punya pasangan. Jadi kesepian itu bisa dua faktor ya. Yang pertama adalah ada faktor objektif ya. Faktor objektif, faktor keadaan yang real, di mana keadaan nyata di mana saya kesepian. Misalnya saya tidak punya pacar, saya tidak punya teman, keluarga jauh di kampung, terus saya tinggal sendiri, ngekos atau di apartemen. Jadi saya terisolasi ya, saya terasing dari dunia dan saya merasa kesepian. Itu keadaan nyata. Tapi banyak juga kesepian itu adalah soal persepsi subjektif. Jadi orang bisa punya suami, punya istri, punya anak, punya mertua, tinggal di rumah yang sangat besar, sangat mewah, ramai, tapi tetap merasa kesepian. Jadi keadaan nyatanya sebenarnya ramai, cuma hatinya tetap merasa sepi. Pertanyaannya ya kenapa itu terjadi ya? Kalau yang sebab pertama kita bisa mengerti ya, orang kesepian dan biasanya dia tidak selingkuh ya, dia cari sahabat, cari teman, atau cari hiburan, cari pasangan, itu sebab objektif. Tapi yang kedua ini yang menarik ya, yang persepsi subjektif ya. Maka bisa dilihat bahwa sebenarnya kesepian itu lahir dari sebuah kesalahan berpikir ya. Kesalahan berpikir, jadi keadaan ramai, keluarga ada, tapi karena pikiran kita tidak teratur, pikiran kita melompat-lompat, maka ya akhirnya kita tetap merasa kesepian gitu. Ini itu yang pertama. Jadi persepsi subjektif tentang kesepian. Ada satu lagu tuh di masa tahun 2000-an kalau nggak salah. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, kalau nggak salah lagunya Dewa deh. Dan saya pikir kesepian ini salah satu gejala global ya. Kita ini tinggal di kota-kota besar, desa-desa juga semakin besar gitu ya. Orang semakin banyak, manusia mencapai 8 miliar sekarang. Itu jumlah yang sangat besar ya. Tapi semakin banyak orang merasa kesepian. Karena tadi itu ada sesuatu di dalam cara berpikirnya yang salah gitu ya, yang membuat dia tetap terasing, tetap merasa sepi di tengah keramaian dunia gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengatasi itu ya. Yang kedua, ini juga terhubung ya, kenapa orang merasa sepi walaupun dia punya keluarga, dia punya teman banyak, kerjaannya sibuk, hidupnya aktif, tapi dia merasa kesepian. Kita sering dengar lah artis-artis, orang-orang penting yang hidupnya sangat sibuk, sangat padat, tahu-tahu bunuh diri, tahu-tahu kecanduan narkoba, overdosis, meninggal gitu. Itu bukan hal luar biasa ya, sudah menjadi hal biasa sebenarnya. Ini terjadi karena walaupun kita bersama tapi kita tidak saling mendengar ya. Kita bersama tapi tidak bersama gitu ya. Orang tinggal dalam satu rumah, dalam satu kamar, tapi mereka tidak sungguh-sungguh ada di situ. Tubuhnya di situ, tapi pikiran, kesadarannya pergi ke tempat lain. Maka tidak ada hubungan yang bermutu ya, berkualitas ya. Tidak ada hubungan yang bermakna. Kita tidak lagi saling mendengar,
Kita hanya berbicara satu sama lain, tapi kita tidak saling mendengar. Ini sebenarnya gejala modernitas juga ya, kalau kita lihat filsafat modern ya, di mana hubungan antar manusia kerap kali dipersempit menjadi soal untung rugi, soal uang. Ketika hubungan antar manusia disempit menjadi asas manfaat. Saya hanya mau ngomong sama kamu, bergaul sama kamu kalau kamu bermanfaat buat saya. Jadi asas manfaat ya. Saya menggunakan kamu untuk karir politik saya, untuk karir saya di pekerjaan, untuk dapat uang, dapat jaringan. Nah, hubungan yang saling memanfaatkan ini loh. Manusia-manusia yang berhubungan tapi saling memanfaatkan. Ini adalah hubungan-hubungan yang dangkal. Orang melihat orang lain sebagai benda, sebagai objek yang bisa dimanipulasi, dieksploitasi untuk kepentingan pribadinya. Maka tak heran, di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Semua orang bicara dan tak ada yang sungguh mendengar. Dan akhirnya banyak orang kesepian, stres, depresi, dan bunuh diri. Jadi akarnya memang gejala modernitas ya. Modernitas yang mengasingkan manusia. Ketika hubungan manusia menjadi soal urusan uang dan urusan kekuasaan semata. Nah, yang ketiga, saya melihat perselingkuhan itu tersebar luas karena ada kemunafikan ya di level pimpinan masyarakat kita ya, di level orang-orang yang kita anggap terhormat di dalam masyarakat kita. Jadi mereka sering ngomong hal-hal yang baik di depan umum gitu ya. Kita harus jujur, kita harus saling menghargai, setia gitu ya. Tapi mereka sendiri nyolong, mereka sendiri korupsi, mereka sendiri bermain laki-laki atau perempuan. Jadi kemunafikan itu loh, ngomongnya apa, berbuatnya apa. Kita sudah sering dengar lah apa ya, orang-orang kepala daerah yang terjebak kasus korupsi. Di sekolah kita diajarin jujur, diajarin untuk setia, saling menghormati. Tapi kita melihat para pemimpin kita, bahkan hakim agung ya, hakim Mahkamah Agung juga terjerat korupsi. Itu bagaimana mungkin bisa? Itu tembok terakhir penjaga keadilan dan hukum Indonesia pun kena korupsi. Nah, kemunafikan nasional ini loh yang membuat orang udahlah ya, nggak usah terlalu tinggi prinsip kita, moral kita nggak usah terlalu tinggi. Kalau emang enak jalanin. Akhirnya semuanya menjadi pengejar kenikmatan dangkal semata ya. Jadi kita mengalami krisis keteladanan di level nasional. Para pemimpin kita, orang-orang yang kita anggap terhormat, tidak memberikan keteladanan, tidak memberikan contoh hidup yang otentik, hidup yang asli. Apalagi dengan adanya RUU KUHP ini yang kontroversial ini, yang dibuat oleh orang-orang yang juga tidak jauh dari kemunafikan sebenarnya. Berusaha kelihatannya luhur, ini nilai-nilai Asia, nilai-nilai moral, tapi dibalik mereka korupsi, mereka bersekongkol, bermain perempuan, bermain laki-laki. Jadi kemunafikan ini, dan rakyat tidak buta ya, anak-anak tidak buta. Kita melihat semua ini dan merasa ini semua omong kosong, ini semua tarian kemunafikan, dan akhirnya ya udah, ya saya selingkuh aja, saya nyolong aja, toh semua juga nyolong, toh semua juga selingkuh gitu. Akhirnya kita terjebak pada kenikmatan cemen. Di edisi sebelumnya saya bilang hedonisme dangkal, kenikmatan dangkal, selingkuh, seks, korupsi. Kita tidak mengejar kenikmatan yang agung ya, yang luhur ya, seperti pencerahan, kebahagiaan spiritual, belajar, memahami sesuatu secara mendalam. Itu adalah kebahagiaan level tinggi ya. Kita belum sampai situ. Persis karena krisis keteladanan dan kemunafikan di masyarakat kita sendiri. Oke, itu saya pikir sebabnya ya. Pertanyaan lalu bagaimana? Yang pertama, bagaimana cara supaya tidak kesepian? Ini teman-teman di sini juga perlu dengar nih kayaknya nih, yang para manajer rumah filsafat ini gitu. Bagaimana supaya tidak kesepian ya? Dari kacamata filsafat Asia, kita bisa keluar dari kesepian kalau kita melihat dunia apa adanya. Segampang itu ya, melihat hidup sebagaimana adanya. Bukan emosi kita, pikiran kita, melo-melonya kita, baper-bapernya kita, itu kan cuma hormon dan emosi ya. Tapi kita melihat sungguh-sungguh dunia itu begini loh.
Kalau kita udah bisa paham itu, kesepian hilang gitu. Nah, pertanyaan dulu, dunia itu apa sih? Dunia itu gimana sih? Dunia itu isinya adalah jaringan. Kata kerennya adalah interdependensi. Semua bergantung pada semua. Matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, black hole, meteor, semua ada dan saling tergantung satu sama lain. Kita, manusia itu sangat tergantung pada pohon, tumbuhan. Apa yang mereka keluarkan kita hisap, apa yang kita keluarkan mereka hisap. Jadi kita tuh, paru-paru kita sebelah tuh gelantungan di pohon ya. Jadi ada hubungan interdependensi, hubungan kesaling terkaitan, kesaling bergantungan bahasa Indonesia di antara ini semua. Dan kalau kita bisa melihat ini, kita tidak pernah kesepian. Loh, kesepian gimana? Fakta biologis ya, di tubuh manusia, tubuh saya ini, tubuh teman-teman juga ya, itu ada jutaan bakteri di kuku, di mulut, di rambut, di pencernaan, di usus besar, di anus, di jari kaki, di kuku kaki, apalagi kuku kaki yang sering main banjir-banjiran ya. Itu ada jutaan bakteri yang hidup bersama dan mereka party hampir setiap hari gitu ya. Apalagi kalau kita makannya jorok, mainnya di got gitu ya. Jarang mandi gitu. Seperti para manajer kita ini gitu kan. Kena deh kelihatan sih. Hujan-hujanan, ini lagi musim hujan. Belum lagi ada virus Covid. Ini virus, bakteri ini ada jutaan di sini. Kalau kita melihat dunia sebagaimana adanya ya. Duh, gua kesepian nih, lihatnya kuku. Ini ada jutaan bakteri nih. Wah, di rambut. Nah, kalau kita bisa melihat itu, nggak usah dipikirin dalam-dalam, dilihat aja. Wih, rame gitu. Nggak ada waktu buat kesepian, terlalu rame gitu. Saya selalu bilang kita ini minoritas di tubuh kita sendiri ya gitu. Kita merasa aku ini adalah tubuhku, tubuhmu gimana nih, ada jutaan makhluk yang bertinggal di sini dan lu tuh minoritas. Kita minoritas di tubuh kita sendiri. Jadi, nah kalau kita bisa paham ini ya, tadi fakta semuanya saling bergantung, interdependensi, dan bahkan tubuh kita sendiri nih saling bergantung pada bakteri ya. Untuk mengolah makanan jadi zat-zat yang berguna buat tubuh, kita butuh bakteri. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rambut kita butuh bakteri. Untuk di anus itu isinya bakteri semua itu. Makanya kalau kita buang air itu bau karena bakteri. Dan kita butuh mereka, kalau nggak kita nggak bisa hidup. Mereka butuh kita, kalau nggak mereka nggak bisa hidup. Jadi kita dan bakteri dan virus ini sebenarnya keluarga, kekasih, malah lebih dekat malah dari kekasih bisa pisah ya. Kita nggak bisa pisah sama bakteri di tubuh kita loh. Kita punya istri, punya pacar, punya suami, mereka kadang-kadang kerja keluar kota, tapi sama bakteri kita on 24 jam nonstop. Coba dilihat itu dunia apa adanya. Ini fakta, ini saya nggak ngomong kosong. Ini fakta. Kalau kita sungguh paham itu, nggak bakal kesepian, nggak ada waktu buat kesepian, terlalu rame. Kalau itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan saya bilang kita tidak saling mendengar. Hubungan-hubungan antar manusia dipersempit menjadi soal uang, soal kekuasaan, soal politik, soal ekonomi gitu ya. Nah, justru sekarang ini saatnya kita untuk belajar mendengar satu sama lain gitu ya. Kurangi berbicara, banyak mendengar. Di rumah, dengan pasangan, dengan keluarga, lebih banyak mendengar. Dalam percakapan publik, gak usah terlalu banyak bereaksi, ngoceh-ngoceh, marah-marah. Coba mendengar. Karena kalau kita sudah mendengar dengan sadar ya. Ada satu buku tuh dari Zen Master Vietnam, The Art of Hearing, seni mendengar tuh, how to hear each other. Bagaimana mendengar satu sama lain ya. Ini mendengar dengan sadar, dengan kesadaran penuh. Nah, kalau kita bisa mendengar dengan kesadaran penuh, kita bisa hadir untuk satu sama lain. Dan lalu kita bisa bicara dengan penuh kesadaran juga. Jadi yang kita bicara itu ada isinya. Kalau anak sekarang dibuatnya, kalau bicara tuh daging semua gitu ya, nggak ngomong kosong gitu ya. Supaya kita bisa berbicara isinya daging semua, isinya itu padat dan bermakna, kita harus belajar mendengar. Jadi dari mulai hal kecil aja lah, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk teman, hadir dan dengarkan, hadir dan dengarkan, hadir dan dengarkan. Ya, tapi jangan plonga-plonga juga, hadir dengarkan, ditanya plonga-plonga. Jawab seperlunya, sehingga jawaban kita tuh bukan lahir dari pikiran yang kacau, overthinking, overanalisis, tapi dari pikiran yang tertata ya. Dari proses mendengar yang sadar gitu. Ini disebut hidup berkesadaran. Tema menarik tuh, kita akan bahas suatu saat nanti. Hidup berkesadaran.
Nah, yang ketiga tentu solusi sosial ya. Yuk kita bangun keteladanan untuk generasi berikutnya gitu ya. Saya misalnya, saya belum tua-tua amat sih ya, tapi saya berusaha menjadi teladan lah untuk adik-adik ya, adik-adik ketemu gede ini gitu ya. Maksudnya minimal saya nggak munafik gitu. Saya ya begini, cara berpikir saya begini, gaya hidup saya begini, ya memang begitu gitu ya. Mungkin bagi beberapa orang terlalu liar, agak aneh, ya memang begini. Tapi saya punya argumen, saya punya pendasaran untuk itu. Grundlegung kalau di Jerman. Saya punya dasar untuk itu, dan saya siap mendiskusikannya gitu. Jadi belajar untuk membangun keteladanan hidup yang otentik dan asli ya di dunia sosial ya. Dan kalau sudah paham ini kan kita mau pilpres dan pileg dan pil lainnya itu ya. Pilkada, mungkin pilkada nyusul. Pilih pemimpin yang otentik, yang asli ya. Jangan yang sok munafik ngomongnya moralis, agamis, tapi ternyata nyolong dan suka berselingkuh atau bermain prostitusi, mungkin pelacuran gitu ya. Jangan, kita harus lebih cerdas ya dalam memilih. Ini negara demokrasi ini, ketika pesta demokrasi ini memang kita harus benar-benar menggunakan akal sehat kita ya. Jadi itu, mari membangun masyarakat yang otentik, di mana para pemimpinnya mungkin bukan orang sempurna, tidak ada orang sempurna di dunia ini, tapi orang-orang yang otentik dan asli apa adanya gitu ya. Dan kita nanti sebagai warga, kita akan memilih sebentar lagi ya, nggak nyampe 2 tahun lagi ya, 1,5 tahun lagi kurang lebih. Yuk kita pilih pemimpin-pemimpin yang otentik, calon-calon anggota wakil rakyat yang otentik, yang nggak jualan moral, jualan agama, tapi sebenarnya hidupnya penuh kemunafikan. Kita pilih presiden yang juga otentik, yang asli, yang memang tidak sempurna, tapi dia otentik, nggak bersembunyi di kedok agama, bersembunyi di kedok, yang bersembunyi dengan pencitraan berlebihan itu, kritis makanya gitu. Oke, kira-kira itu analisis saya. Saya coba mendekati ini dari perspektif filsafat Asia dan filsafat Eropa ya. Nah, yang lebih dalam lagi ya, ini mungkin kontroversial buat teman-teman ya. Silakan kalau nggak setuju bisa komentar, berargumen, atau bikin podcast untuk menyerang podcast ini gitu ya. Saya nantikan. Jadi kita berdialektika digital gitu, berdialog digital gitu. Pertanyaan dasarnya, ini kan perselingkuhan ini gila-gilaan ya sekarang ini ya, dengan adanya dunia digital, Facebook, Instagram, dengan aja dating apps yang macam-macam itu versinya. Bahkan saya kadang-kadang juga udah bingung, buset banyak banget. Dulu zaman saya pulang dari Jerman itu cuma ada satu. Boleh nyebut merek nggak sih? Nggak boleh, nggak boleh. Oh, di sensor nih manajer, nanti itu bisa ditutut gitu aja gitu. Begitu banyak perselingkuhan di kantor, di kampus. Saya lihat sendiri dosen dengan dosennya sudah punya anak, sudah punya keluarga, dan di kantor dan dimanapun terjadi gitu ya perselingkuhan. Nah, perselingkuhan itu kan terjadi karena kita masih menggunakan paradigma monogami ya. Paradigma itu cara berpikir yang diterima, umum, dianggap normal. Monogami itu artinya ya 1 sama 1. Ada konsep poligami, tapi itu pun juga menuntut adanya eksklusivitas ya. Jadi adanya hubungan yang eksklusif, yang tertutup, ya aku sama kamu titik. Nah, perselingkuhan terjadi karena banyak orang ternyata tidak sanggup menjalani monogami gitu ya, tidak sanggup 1 sama 1 atau menjaga komitmen 1 dengan 1. Makanya dia lalu mungkin merasa kesepian atau banyak faktor lainnya, lalu dia berselingkuh gitu ya. Nah, pertanyaan lalu, apakah monogami masih relevan di abad 21 ini? Daripada kita berbohong, selingkuh, mendingan kita bilang dari awal, kita punya hubungan yang terbuka yuk. Tetap meluangkan waktu dengan pasangan masing-masing, meluangkan perhatian dan emosi juga, tapi juga tidak menutup untuk orang-orang lain gitu ya. Jadi hubungan yang sifatnya terbuka. Dan itu jujur, fair-fairan. Di awal dibilang jangan selingkuh. Selingkuh itu kan berbohong. Kalau ini nggak selingkuh, ini kalau kata anak zaman now, open relationship, hubungan terbuka. Nah, mungkin nggak pola semacam ini diterapkan untuk hubungan manusia abad 21 ini, daripada kita capek patah hati selingkuh, patah hati lagi selingkuh, nikah, ya udah nikah cerai, nanti nikah lagi cerai lagi karena suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Biasa suami, cowok-cowok ini emang kebanyakan, yang cewek juga ada, tapi kalau kita ngomong persentase cowok ini loh ngerti kenapa. Suatu saat mungkin kita bisa membahas hakikat atau ontologi pria gitu ya, ontologi laki-laki ya. Kenapa mereka begitu aneh gitu ya. Jadi
Ada term lain yang menarik namanya polyamory. Poly itu banyak, amor itu cinta. Banyak cinta ini sebenarnya kata lain aja. Polyamory dan open relationship sebenarnya agak mirip. Jadi saya mencintai kamu, kamu adalah pasangan saya, tapi cinta saya tidak hanya untuk kamu. Poly, cinta saya untuk banyak. Dan saya akan berusaha jujur membagi waktu dan pikiran saya supaya bisa adil gitu ya. Ini berlaku untuk cewek maupun cowok. Dan di sini ada kejujuran, ada pembicaraan di awal. Jadi tidak ada perselingkuhan sebenarnya. Nah, saya mencoba melontarkan ide ini dan saya pernah nulis soal ini, teman-teman ada yang banyak nggak setuju, tapi saya lontarin lagi deh karena kita ngutip pemikirannya Thomas Kuhn ya. Thomas Kuhn tuh nulis soal scientific revolution ya. Saya lupa judul buku, tapi temanya adalah itu, scientific revolution. Nanti mungkin para manajer bisa melihat Thomas Kuhn apa bukunya gitu. Dia punya teori disebut paradigma. Paradigma adalah sebuah pandangan yang diterima oleh masyarakat dan dianggap normal. Seperti monogami. Monogami itu dianggap ya eksklusif satu sama satu, itu dianggap normal. Itulah normal. Selama beratus-ratus tahun, bahkan mungkin ribuan tahun ya, ini dianggap pandangan yang normal. Tapi ternyata sekarang paradigma ini mengalami krisis. Krisis terjadi menurut Thomas Kuhn ya, karena adanya anomali. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa terjawab dengan menggunakan paradigma sebelumnya. Ada masalah-masalah yang tidak bisa selesai dengan menggunakan paradigma sebelumnya. Apa masalahnya? Perselingkuhan yang semakin besar, gila-gilaan. Dengan revolusi digital, dengan kemudahan sosial media, dating apps, itu tidak terbendung lagi. Maka paradigma lama, monogami, itu mengalami krisis karena terlalu banyak anomali, terlalu banyak masalah. Banyak perselingkuhan, banyak yang mati, banyak yang meninggal, banyak yang sakit hati, yang sudah cerai nikah, tetap masalahnya sama, perselingkuhan. Dan ketika paradigma lama ini mengalami krisis karena anomali, banyak masalah, maka sudah waktunya lahir paradigma baru yang lebih bisa menyelesaikan masalah. Masalah apa? Perselingkuhan bisa selesai karena perselingkuhan itu isinya kebohongan. Ketika kita menerapkan polyamory, hubungan terbuka, tidak ada kebohongan, tetap ada komitmen, tetap ada kejujuran, sehingga akhirnya monogami bukan menjadi satu-satunya pilihan, tapi salah satu saja dibanding polyamory, hubungan terbuka. Jadi banyak pilihan. Nah, saya mungkin menyebutnya paradigma multi paradigma di dalam bercinta ya, paradigma majemuk di dalam bercinta ya. Kalau saya pribadi gimana? Saya pribadi sih, saya itu kadang satu aja saya lelah ya gitu ya, membagi waktu kadang sambil kerja. Saya tuh mungkin masih menggunakan paradigma lama ya, karena alasan praktis aja ya. Satu aja saya udah capek untuk memaintain relasi yang bermakna ya. Gimana 2, 3 saya pusing gitu kan. Itu buat saya, tapi kan banyak teman yang mungkin energinya berlebih ya, cintanya tuh besar gitu loh, jadi pengen dibagi-bagikan gitu. Ya gak apa-apa diomongin dari awal. Coba hubungan yang dengan paradigma yang berbeda gitu ya. Nah, ini tawaran dari saya, silakan kalau teman-teman ingin menanggapi, tidak setuju, marah-marah, atau bikin podcast untuk menyerang podcast ini dengan sangat senang hati. Ya, jadi kira-kira ini yang bisa saya berikan soal perselingkuhan dari kacamata filsafat. Dan filsafat itu memang tidak ada hubungan langsung dengan moral ya. Ada filsafat moral, tapi itu juga pendekatannya kritis ya. Filsafat lebih ingin secara adil dan seimbang memahami sebuah fenomena, dalam arti ini perselingkuhan. Maka kadang-kadang ada ide-ide yang memang dianggap menantang pandangan lama, tapi itu tujuannya, itu that's the point gitu ya. Jadi tetap jangan lupa dukung kami terus di berbagai channel sosial media kami, di YouTube, di Instagram, di Noise ya. Saya belum tahu tuh Noise ya, ada, dan Spotify. Nanti mungkin akan berkembang lagi. Dan ada pesan dari sponsor, kita akan bikin merchandise Rumah Filsafat. Salah satu cara unik lah untuk bisa menyebarkan paham-paham pencerahan. Desainnya juga akan dibuat seunik mungkin, seaneh mungkin, sekreatif mungkin, untuk bisa menggoyang pemikiran kita semua. Jadi akan kita infokan di berbagai channel yang ada, merchandise Rumah Filsafat. Bantuin para manajer ini juga dapat uang tambahan mungkin gitu ya. Ya nggak apa-apa, selama memang tujuannya baik. Kenapa kacang ya? Why not gitu kan? Kenapa tidak gitu?
Terima kasih, sampai jumpa. Salam pencerahan di edisi berikutnya.